Selamat malam pemirsa. Malam hari ini berita saya kutip dari sebuah grup virtual. Siang tadi tepat tanggal 17 Ogos 2022 ada hal yang menarik yang mereka bahas, iaitu membahas dan mengkritik Kapolri atau bisa juga dibilang suara rakyat Indonesia. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan klik tombol notifikasinya. Selamat menyimak pemirsa. 01. Selamatkan institusi dan lembaga Polri. Yang bisa surat terbuka buat Jokowi silahkan, karena faktanya. 1. Polisi yang katanya mengayomi, ternyata polisi ditakuti masyarakat. Siapa yang gak takut ketemu rombongan polisi, di jalan atau di mana saja? 2. Polisi yang katanya melindungi, nyatanya sifat dermawan atau jiwa sosialnya rendah. Jarang jenderal polisi yang degen gajinya atau kehidupan sosialnya mapan sejahtera ngasih bantuan ke masyarakat. 3. Polisi yang katanya melayani, ketanyaannya setiap masyarakat yang mau butuh pelayanan selalu dipersulit degen beberapa aturan yang terlalu membatasi. Kadang daripada lapor, masyarakat lebih baik diam, alasannya kalau gak ada uang polisi gak mau bekerja, meskipun polisi set digaji sama negara. Asteris lembaga dan institusinya suci, baik, tapi oknum, saking banyaknya oknum, dari puluhan juta anggota Polri, mungkin 50%-nya jadi oknum yang berbagai perilaku dan yang dilakukan membuat citra dan nama baik lembaga atau institusi Polri menjadi buruk di mata masyarakat, asteris. Gak tahu kenapa, apa salah negara dalam, seleksi, dan perekrutan anggota POLRINYA, atau alasan yang lain kita juga bertanya-tanya. Lord of the Ring. Apakah member FUB sudah merdeka? Nisa. Megekain 50% dari polisi bisa disebut makan uang haram. Memenjarakan pelaku lalu JK polisi itu diberi imbalan yang sesuai dia mau pasti pelaku itu akan dibebaskan. Segitu rendahnya kah wahai pihak kepolisian? FUB selamanya tidak akan bisa merdeka. Karena degen munculnya fitu belah rakyat nyungsep. Dan yang perlu ditanya itu Kapolri, Bareskrim sudah berusaha memerdekakan rakyat Indonesia belum? Bilangnya merdeka. Upacara untuk kemerdekaan tapi di belakang rakyat bukan didengar dan dibantu malah dipersulit dan gak digagas. Emang diangkat jadi polisi itu merdeka hanya untuk kalangan polisi saja kali ya? Indarto Mayoni. Kalau menurut saya keadilan di negeri ini belum merata, keadilan hanya untuk kalangan berduit, kalau ada satu atau dua kasus yang membela orang miskin itu hanya pencitraan. Artika. Ini yang buat ikut-ikutan korupsi. Gimana mau balik modal kalau gak ngikutin cara seniornya? Atau selama kita mengabdi bertahun-bertahun itu dibayar pakai uang kita sendiri kan? Dio Saputra. Tapi sayang Indonesia belum ada yang mengarahan bisnis apapun jadi resmi. Yang ada hanya melihat dan memberantas tanpa ada arahan atau komunitas pembimbing semua bisnis waktu awal launching yang ada langsung tilang aja. Tidak bisa memanfaatkan untuk umum. Jadi ingat kisah awal Facebook. Nisa. Nah, semakin gamblang ini Pak. Para petinggi memilih pemimpin yang berduit dan yang mau mengorbankan duit buat beli jabatan. Makanya tak heran JG kalau kelakuannya JG demikian. Semoga saja masih ada yang tulus di dalam Kapolri tersebut. Meski sulit untuk terlihat karena dominan lebih banyak yang begitu. Logikanya guys. Polisi aja jadi mafia gimana mau nangkap mafia gitu. Lalu inikah yang disebut Indonesia merdeka? Indarto Mayoni. Penipuan dilakukan oleh mafia. Korban lapor kepada mafia. Yang dilaporkan mafia. Yang menerima laporan mafia. Yang dipanggil mafia. Tapi yang memanggil mafia. Hasilnya terserah mafia. Artika.
kita disuruh bayar pajak salah satunya buat gaji abdi negara. Abdi negaranya ternyata mafia penjahat berseragam, berlindung di balik institusi dan seragamnya. Nisa, mafia melawan mafia itu jarang. Yang ada mafia melindungi mafia. Pasti yang penting dapat fulus gitu. Kalau Kapolri seperti Ferdi Sambo dan gengnya itu. Mafia vs mafia. Dan korban akan semakin didelep-delep no, semakin diblusukin supaya jadi korban terus. Makanya rakyat seperti kita-kita ini berteriak sampai berbusa dan mulut makin melebar pasti tidak akan didengar sama mafia berseragam itu. Mafia berseragam dilawan. Makanya manajemen sama antek-antek FUK terutama KIKIYAI-eman itu aman. Lah yang melindungi saja mafia kok. Tapi meskipun kita sebagai rakyat dizolimi sama para mafia itu tak apa. Karena hidup di dunia sementara saja. Pasti di akhirat akan ada balasannya. Artika. Kadang yang bersih juga mikir-mikir kalau hanya sendirian melawan sekelompok mafia, hampir semuanya jadi mafia. Bisa-bisa dimutasi, masih mending jika dimutasi. Nah kalau bernasib sama seperti Brigadir J bagaimana? Minta perlindungan siapa coba? Kalau pemerintahnya saja juga gak kompak buat bersihkan Polri. Nisa. Nah itu lomba. Awalnya niat Brigadir J. Kan seperti itu. Jika dia jujur maka pangkat dia akan naik. Makanya mafia seperti Ferdi Sambo tak mau kebongkar dengan seragam yang jujur akhirnya dihabisi saja gitu. Artika. Ditunggu segera Pak Presiden perintahkan TNI AD, AU, dan AL untuk ikut mengungkap kasus Ladusing Sambo. Jangan hanya mengandalkan Kapolri yang notabene mereka semua berteman baik dan sama-sama pegang kartu AS antara satu dengan yang lainnya. Nah ini Kiki Yaman SURIAMAN juga disebut mafia melindungi mafia karena dia PURA2 mengaku korban tapi dia malah melindungi mafia lain. Wah pandai ya dia drakor. Cuman kasusnya mendek. Karena ada oknum pembesar PBNU di dalamnya terlibat. Waduh. Dia sebagai pemegang saham dan komisaris. Teman baiknya Pak Sigit. Buktinya sudah ada semua. Saya datang ke kantor pusat PBNU, ketemu langsung dengan ketua PBNU-nya Gus Yahya. Saya beberkan semuanya. Saya beberkan semua buktinya. Dia cuma manggut-manggut aja. Nanti akan saya tidak lanjuti. Kemudian beberapa minggu kemudian saya dipanggil untuk menemui LBH punyanya PBNU. Mereka geleng-geleng aja. Ya memang begitu isinya di sini. Banyak maling. Nggak lama bendahara PBNU bermasalah kan, korupsi. Karena ya. Nah ini oknum salah satu petinggi PBNU senior ini, Pak Kiai, terlibat dalam aplikasi money game. Ratusan triliun. Membernya 17 juta yang kena. Ya. Semua ikut lapor. Yang sama saya yang lapor 350 orang atau 400 orang. Sampai sekarang mandek kasusnya. Gila ya. Ya itulah seperti itu. Apalagi sekarang. Ya saya yakin ini akan ada permainan lagi. Kita berat ini Pak. Kalau Pak Kapolri tidak benar-benar tegas dalam hal ini, mungkin dia rapotnya merah. Kasihan. Karena kekuatan dia tidak bisa maksimal. Karena yang dihadapi adalah seorang Kadif Propam yang pegang kartu as semuanya. Ya kan? Kenapa Pak Presiden hanya ngomong-ngomong doang? Saya mau bertanya sama dia. Dia kan wakil rakyat juga. Ya kan? Kenapa cuma ngomong aja? Harus turun langsung dong kasih deadline-nya. Pak Kapolri, 1 minggu saya minta. Kalau enggak, ada konsekuensinya. Selesai. Ngomong aja, Presiden juga perlu dikritik. Ini kan bukan masalah ece-ece loh, masalah nasional loh ini. Semua memberitakan, bahkan media luar negeri pun banyak ada.
Ya, tapi begini, presiden kita kadang masalah begini. Setelah diceritakan sama Pak Kapolri mungkin kasusnya gini-gini, oh begitu. Ditanya sama media, tanya aja sama Kapolri. Sekarang jawabannya begitu, tanya aja sama Kapolri. Mungkin dia sudah tahu, wah udah berat lah. Udahlah saya ngurusin yang lain aja. Pasti begitu. Iya, memang. Apalagi kayaknya masih Kapolri tidak full ya. Kapolri tidak full, masih ada rasa saya bilang ewo pakewo tadi tersandera sesuatu ya. Makanya ya, itu repot. Ini harus ada seseorang atau kelompok orang yang memang benar-benar bersih di Polri yang berani memberantas ini. Karena Pak Kartu ada mana? Nggak ada. Ada nggak? Pertanyaan kita ada nggak? Dan berani nggak? Ada nggak dan berani nggak? Ya kalau berarti tidak ada repot ya kan? Repot. Ya. Susah makanya kasus ini. Semua dipelek-pelokan. Sandiwara semua. Sekarang yang paling gampang aja lah. Itu yang terlibat itu anak buahnya Sambo itu semua mana? Tampaknya nggak ada, nggak dipampang di televisi, nggak ada. Ngomongnya udah diamankan. Mana? Apakah benar diamankan? Benar. Rakyat ini perlu bukti. Polisi kalau ngomong harus ada bukti katanya. Saya laporan pun di Barreskrim harus ada bukti nyata. Saya kasihkan semua buktinya lengkap. Sekarang rakyat minta kau berbuat, kau bekerja. Saya minta bukti dong. Rakyat ini minta bukti. Mana? Barang bukti aja nggak ada semua. Nggak dilihatin. Biasanya dipapang di meja. Ya kan? Bajunya. Mana? Nggak ada. Ini orang-orangnya yang 36 orang yang terlibat ini. Mana? Kayaknya udah dihilangkan, Pak. Udah dihilangkan ya, karena dia langsung ditahan sekarang. Ketua Pusat Laboratorium Forensik kan barang-barangnya di situ semua kan. Mungkin ditanya hilang kali, Pak. Begitu ditanya sama Kapolri, mana barang-barangnya hilang semua. Langsung ditarik kan itu Brigjen Agus Budiarto. Budiarta. Makanya itu Pak Kapolri ini berat sekali kerjanya, susah sekali. Dia mau maju mundur, aduh susah semua, dikepung. Para jenderalnya begitu semua, ya kan? Nah harusnya dia menggunakan kekuasaannya dia sebagai Kapolri itu, ya dengan deadline-nya dia. Minggu ini saya selesai, kumpulin semua, selesaikan. Saya nggak mau tahu ada isu-isu, selesai semua. Pokoknya diminta saya begini, langsung sampai 21 nanti kan bisa seperti itu. Malam hari ini berita saya kutip dari sebuah grup virtual. Siang tadi tepat tanggal 17 Ogos 2022 ada hal yang menarik yang mereka bahas, iaitu membahas dan mengkritik Kapolri atau bisa juga dibilang suara rakyat Indonesia. Tapi sebelumnya silakan subscribe dan klik tombol notifikasinya. Selamat menyimak pemirsa.